Alhamdulillah. Gus ngapunten, ini mau tanya-tanya ya. Kayak biyen masalah wae. Boten enggak. Ini kan ya saya kan di sini belum lama ya. Kalau saya kan memang dari Jawa Barat lah, dari tanah Pasundan kan gitu. Saya itu tahun kemarin tuh sempat tanya-tanya di banyak dusun itu ada banyak selamatan. Kalau di bulan Sa'ban itu ada yang namanya punggahan, ada namanya nyadran. Nah itu saya sempat bingung. Yang ini namanya nyadran, yang ini namanya punggahan. Itu asing sekali. Itu sebenarnya apa sih itu? Di Jawa ini loh, itu adat apa gitu loh? Emang anu ya, di Sunda nggak ada adat seperti itu. Adanya nyadran itu di laut. Oh, Jadi kayak selamatan di laut aja. tapi itu juga bulan Saban. Enggak Kayaknya ya? enggak juga. Oh. Dan biasanya kalau sana ya dangdutan. Memang sih apa ya? Kalau di Jawa itu, sebagaimana yang kita yakini, Okay. memang yang membawa pertama kali kan Kanjeng Sunan Kalijaga ya. Kanjeng Sunan Kalijaga. Okay. Kenapa kemudian di Jawa banyak sekali adat-adat atau tradisi yang bernuansa Islam di bulan Sa'ban. Seringnya kan di bulan Sa'ban ya. Iya, iya. Karena mungkin Kanjeng Sunan Kalijaga itu pengen mengenalkan ke masyarakat tentang apa? Tentang kemuliaan bulan Sa'ban. Karena sama seperti yang diprediksikan oleh para ulama. Para ulama itu pernah memprediksikan, pernah menyebutkan dalam beberapa karyanya. Contohlah sebagaimana yang direkam oleh Syekh Abdullah bin Muhammad bin Siddiq Al-Ghumari. Beliau itu gurunya Syekh Yusri. Oh, Mesir. Nah, tapi beliau Maroko aslinya. Oh. Dalam kitab Husnul Bayan. Husnul Bayan fi lailatin nisfi min Sa'ban. Wah, itu kita khusus membahas Sa'ban. Iya, membahas tentang Sa'ban. Artinya gini. Wah. Menurut beliau, bulan Sa'ban itu bulan yang seringkali dilupakan oleh kita umat muslim. Kenapa? Karena diapit oleh Rajab dan Ramadan. Rajab kan rame itu. Iya, Rajaban ya, lah macam-macam loh. Rajabiyah kan rame. Di Timur Tengah itu ada Rajabiyah, ada Isra Mi'raj, ada pokoknya rame lah full. Okay. Ramadan pun rame. Okay. Nah, Sa'ban seringkali sepi. Seringkali sepi. Makanya ulama-ulama mengatakan Sa'ban ini bulan yang terlupakan. Akhirnya disambung dengan hadis Rasulullah yang mengatakan bahwa ar-rajabu syahrullah wa sa'banu syahri wa ramadhanu syahru ummati. Rajab adalah bulannya Allah. Sehingga banyak sekali yang mengingat. Ramadan syahru ummati dikhususkan untuk umat muslim. Rasul menyebut Sa'ban sebagai bulanku itu supaya apa? Supaya sebenarnya umat Islam itu agar mengingat-ingat. Karena Rasul sudah memprediksi mesti bakal dilaleke. Bakal dilupakan. Nah, kalau di Timur Tengah memang terlupakan Sa'ban itu. Jarang ada acara-acara di bulan Sa'ban itu jarang. Paling cuma malam nisfu Sa'ban, cuma itu saja. Nah, kalau itu di saya juga ada. Iya. Barat, nisfu Sa'ban. Karena Timur Tengah pun rame. Oh. Lah hebatnya, bijaknya Wali Songo, khususnya Kanjeng Sunan Kalijaga di Jawa. Beliau kan paham lah saya kira terkait kondisi masyarakat di Jawa. Cara nyuwun sewu agama ngono ya. Ya nggak begitu ngerti dalil, tapi dilakukan. Jadi pengetahuan agamanya itu langsung kanti laku. Bukan dengan praktek, bukan teori. Akhirnya apa? Akhirnya masyarakat diajak, ayo praktek wae ben bulan Sa'ban ini gak sepi. Dimana esensinya itu sebenarnya juga esensi Islami. Contoh misalnya, kenapa ada adat punggahan? Punggahan itu nek maknane Jawa kan munggahke. Iya, munggah. Menaikkan. Ya, itu yang dinaikkan itu kan apa? Kok namanya kok punggahan gitu loh? Punggahan dinaikkan. Artinya apa? Ada sebuah hadis yang menyatakan bahwa Syahrul Sa'ban huwa syahrun. Ya, Syahrul Sa'ban huwa syahrun turfa'ul a'malu ila rabbil alamin. Turfa'ul a'mal. Jadi bulan Sa'ban itu adalah bulan di mana
amal-amal kita turfa ila rabbil alamin, diangkat, diunggahke, dilaporkan kepada Gusti Allah. Amal selama 1 tahun. Unggah itu dari turfa'u itu. Iya, Ih, turfa'u al-a'malu ila rabbil alamin. alamin. Iya. Lah masyarakat tidak penting dalil, karena didalili bahasa Arab juga gak mungkin paham. Iya, 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 iya. karena kita yo pokoknya ngomong Arab malah kok diamin amin amin akhirnya hebat. Seperti karena amin. Nah, makanya Kanjeng Sunan Kalijaga akhirnya menerapkan itu. Wes ayo punggahan nggawa kono barang-barang selamatan lah, barang-barang berkat dan lain sebagainya, atau kalau dulu hasil bumi Ya. atau hasil ternak. Nah, nanti tata caranya tergantung masing-masing tempat. Yang pasti di dalam acara punggahan mesti ada doa. Ada doa. Dan lebih memperbanyak istighfar. Kenapa? Karena amal kita dilangitkan. Disetorke dan Gusti Allah. Nah, rata-rata itu dilakukan pada malam nisfu Sa'ban. Karena beberapa ulama yakin bahwa bulan Sa'ban yang dimaksud dalam hadis tadi, turfa'ul a'malu ila rabbil alamin, itu fi lailatin nisfi min Sa'ban. Oh. Iya. Iya, soalnya apa? Ketika hadis tadi ditafsiri dengan hadis yang lain, kan ada hadis yang lain yang bunyinya gini. Khamsu layalin la turaddu fihinnal a'malu wad du'a'u. Ada 5 malam di mana doa dan amal-amal kebaikan kita tidak ditolak. Khamsu layalin la turaddu fihinna ad-du'a'u wal amalu. Yang pertama Lailatul Jum'ah. Ya. Makanya kemudian ada tradisi, ayo yasinan nek malam Jumat. Nah, ana golek dalile ya gak ono. Ya itu tadi berarti. Itu tadi malam yang 5 malam yang yang tidak mungkin ditolak doa kita dan amal kita. Yang kedua, Lailatul Asyra, Lailatul Asyrati min syahri Muharram. Lailatul Asyra. Malam ke-10 bulan Muharram, atau yang kita kenal dengan Yaumu Asyura. Nah, makanya Asyura ada kegiatan mesti. Mesti ada kegiatan. Itu nomor 2. Nomor 3, Lailatu min awali syahri Rajab. Awal Rajab. Awal Rajab. Biasanya 1 sampai 10. Berarti malam pertama masuk Rajab. Yang keberapa berarti? 4. Keempat. Lailatul nisfi min syahri Sya'ban. Nah, berarti bulan Sya'ban tadi yang turfa'ul a'mal itu ditafsirkan dengan hadis ini berarti malam nisfu Sya'ban. Yang terakhir Lailatul Aidaini. 2 malam hari raya. Makanya kita kan mulai mentradisikan ayo mujadah tiap malam-malam itu. Yeah. Nah, malam nisfu Sya'ban di adat Jawa ono punggahan itu tadi dengan baca doa tertentu. Bisa dipahami ya itu? Paham. Nah, kok keren ya? Iya. Maksudnya filosofinya itu ada. Munggah turfa'u. Itu ya memang hadis benar ya? Iya, hadis benar. Enggak nyangka. Oh, dari hadis ternyata. Namanya punggahan Jawa, ternyata hadis. Terus bedanya sama itu apa? Yang ruwahan apa? Nyadran itu apa? Nyadran. Kalau kita bicara ruwahan itu mungkin karena ruwah itu kan di Sa'ban itu tadi. Kenapa? Karena ada qaul ulama juga yang mengatakan, ada riwayat tapi bukan hadis, qaul ulama yang mengatakan bahwa Sa'ban itu syahrul rohah. Rohah itu istirahat untuk mempersiapkan diri. Jadi setelah nisfu Sa'ban, yang namanya ruwahan itu kan biasanya setelah nisfu Sa'ban menjelang akhir Meh Ramadan. Karena setelah amal kita diangkat, awak dewi istirahat sih lah, mempersiapkan diri untuk Ramadan. Makanya disebut syahrul rohah. Ngomong Jawa ngomongin ruwah. Rohah. Nah, aslinya kan ngoten. Mula ruwahan iki artinya apa? Kita santai dulu. Tapi ada makna yang lain juga. Rohah di sini adalah istirahat, dan istirahat dari apa? Istirahat dari kesibukan duniawi. Tapi kemudian bersungguh-sungguh dalam urusan akhirat. Artinya kita mengistirahatkan diri dari
keduniawiaan, kemudian bersungguh-sungguh tentang akhirat. Syarat untuk bersungguh-sungguh tentang akhirat kan harus membersihkan hati. Iya. Ya, membersihkan hati. Nek cara Jawa diruwat sih, diruwat. Ya, kayak keris ngono ki. Ya, enggak harus keris. Manusia pun kan bisa diruwat kan diresihi. Oh. Dibersihkan. Lah, ruwat itu kan dari kata-kata ruwah, rohah. Lho padha wae sama. Filosofinya kan gitu. Berarti ruwat-ruwat dari rumah juga. Iya. Rohah itu kan istirahat dari urusan dunia untuk apa? Bersungguh-sungguh dalam urusan akhirat. Ruwat itu kan membersihkan kotoran-kotoran hati. Ben awak dhewe gak gampang kesurupan, gak gampang kena penyakit. Artinya penyakit itu kan sumbernya di hati. Ya, sebenarnya. Nah, diruwat, dirohah. Diruwat. Nah, kalau hati bersih, hati ini kan bisa juga bermakna sodrun. Ya, dalam bahasa tasawuf, dodo. Nah, makanya ada istilah lain selain ruwatan. Ruwatan sering dipakai istilah kejawen. Gitu. Kan ngemakan saya ngertinya kan keris-keris, diruat keris. Santri ruwahan, sama sebenarnya. Iya ya. Masyarakat, ayo sadranan. Sadranan maksudnya apa? Dari kata-kata sodrun, dodo. Ayo ngersii hati. Ngersii dodo, sodrun dada. Makanya ayo nyadranan, sadranan. Tegese sodrun. Itulah kenapa ketika nyadran yang dilakukan pertama kali itu apa? Nek wong Jawa ki mesti ayo susuk wangan sik. Susuk wangan, bersihi sumber air. Artinya apa? Sumber kehidupan ini memang harus dibersihkan. Lah meh ngruwat kok. Mau mengistirahatkan diri dari urusan duniawi berarti sumber kehidupan. Sumber kehidupan kita siapa? Gusti Allah. So, tauhidnya ayo dibeneri. Simbolnya dengan membersihkan sumber, membersihkan kali, aliran. Apa itu tadi namanya? Susuk wangan. Itu masih berlaku di daerah kita. Ngersih kali dan lain sebagainya. Setelah membersihkan sumber kali dan lain sebagainya, kemudian ada istilah apa? Ada istilah nek wis bar kuwi ayo ziarah. Supaya ingat kematian, karena ngeruat membersihkan dada ini, membersihkan hati. Itu kan harus dengan mengingat kematian. Wa kafa bil mauti syahidan. Jadi bisa jadi syahadat kita, syahid, persaksian kita, pengakuan kita dengan kita mengingat kematian. Dan mulai nyadran kan mesti tempatnya di mana? Ya di tempat di kuburan, punden rata-rata. Iya. Terus kalau di Jawa Barat kenapa kok disgoro misalnya dengan bahasa ngelarung kepala hewan mungkin? Ya biasanya kayak gitu. Ya kan? Iya. Itu bisa juga mengingat kematian. Segoro itu kan bahrun. Bahrun artinya apa? Laut yang tidak ada bertepi. Semua yang masuk ke laut itu pasti suci. Iya. Lah kenapa kok simbol kepala hewan yang dilarung? Nafsu hewan kita. Harus kita hilangkan, sucikan dengan air laut. Kalau orang Jawa mungkin di makam, kalau orang Pantura, Pati Juwono itu masih ngelarung. Itu simbol semua. Sedalam itu maknanya. Tujuannya apa? Ya tujuannya untuk menyambut Ramadan itu tadi. Maka setelah ziarah kemudian kan ada yang dibaca ketika ziarah kan doa-doa, ayat-ayat. Nah, selain mengingat kematian, kita juga menghias diri kita dengan kebaikan-kebaikan, ibadah sunnah lah ya. Setelah itu ngapain? Makan bersama. Nah, ini wajib, guys. Wajib, makan bersama. Makan bersama ki apa? Ya mensyukuri nikmati Gusti Allah. Bahwa ya oke lah kita membersihkan hati. Kita mengingat kematian. Ini ya tetap harus ada usaha untuk hidup. Karena menginginkan kematian itu sesuatu yang tidak boleh. Terus makannya itu kalau di saya itu biasanya saya bawa satu piring misal, itu harus dikasih ke orang lain. Iya. Tapi nanti yang saya makan itu punya orang, itu kan saling berbagi. Oh, biar apa? Tukar-tukar itu maksudnya? Biar merasakan. Oh. Jadi yang ditaruh di daun, biasanya kan ada daun itu, makan bareng. Bahasa kita lengseran lah. Lengseran itu apa? Biar kita sama, nggak ada siapa yang petinggi desa, siapa yang orang biasa, nggak ada, semuanya sama.
Oh, kalau di sini tuh semua dijadi satu ya? Iya. Terus setelah Oh. itu nanti kita bawa pulang lagi. Tapi bawa pulang miliknya siapa? Kita bawa milik kita dibawa siapa? Oh. Tujuannya apa? Yang pertama, makanan yang sudah kena doa tadi kita bawa pulang untuk keluarga yang di rumah. Biar doanya juga tersalurkan. Yang kedua, kita saling merasakan. Kenapa? Orang kaya mungkin biasanya berasnya beras bagus mungkin. Masakannya mahal mungkin masakannya. Mungkin lauknya juga istimewa. Tapi orang miskin kan belum tentu. Nah, kalau saling tukar menukar, itu kan akhirnya kita juga mengungkapkan rasa syukur dengan cara apa? Kita merasakan milik mereka, mereka pun bisa merasakan kenikmatan kita. Nah, terakhir, acara sadranan mesti ada pertunjukan. Wayang seringnya. Kalau kan Sunan Kalijogo, wayang biasanya. Atau mungkin reog. Yang penting pertunjukan. Kalau nggak gitu pengajian. Loh kenapa? Karena setelah kita bersyukur dan lain sebagainya, tolabul ilmi itu tetap wajib hukumnya. Biar kita paham apa yang kita lakukan sebelumnya prosesi nyadran itu. Makanya harus ada tolabul ilmi. Lah tolabul ilmi kalau Kanjeng Sunan Kalijogo dikemas dengan wayangan, karena masyarakat kalau diajak ngaji mesti bingung. Oke. Zaman dulu, kalau sekarang mungkin sudah umum ya ada pengajian. Iya. Wayangan mungkin sekarang sudah agak meredup lah untuk anak-anak, untuk apa namanya kaum milenial. Akhirnya dikenalkan kesenian yang lain, ada reog dan lain sebagainya. Itu kan sebenarnya ada cerita. Wah, kalau dangdutan berarti nggak pas ya Gus? Nggak pas. Harusnya itu ilmu. Waduh. Oh. Wah, jangan-jangan sebenarnya itu mungkin ya. Jadi bukan tontonan loh ya, tuntunan sebenarnya. Jadi setelah proses tahlil, proses berdoa, proses kirim doa kan makan-makan. Makan-makan kan kebahagiaan kita. Bahagia harus dibatasi dengan apa? Tuntunan, biar terarah kebahagiaan kita. Kalau bahagia kok ditambahi tontonan, ya wis los, dol. Padahal kita mau menyambut bulan Ramadan, bulan suci. Nih, apa jangan-jangan masyarakat itu sebetulnya nggak paham ya apa yang dilakukan ya? Ya mungkin bisa jadi karena seringnya masyarakat kita anut-anutan ya, ikut-ikutan. Ya nyatanya saya juga baru tahu sekarang ternyata ruahan ada syariatnya. Apa terus tadi nyadran ada, punggahan ada. Itu nilai semua ternyata. Iya. Makanya jangan ada punggahan, mesti ada pudunan. Lah pudunane itu bukan di bulan Sa'ban. Kenapa? Inna anzalnahu fi lailatil qadar. Pudunan bentuk Quran wa tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Ya, tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Makanya ada istilah pudunan kalau di kita, lingkungan kita, itu biasanya malam selikur. Oh iya, biasanya itu kalau di RT-nan itu ada selamatan selikuran. Nah, itu artinya kita siap menerima pudunan amal yang kita naikkan ketika malam nisfu Sa'ban. Terus saya mau tanya lebih fokus lagi, guys. Itu aslinya malam nisfu Sa'ban itu harusnya ngapain gitu loh? Ya itu karena tadi disebutkan ada 5 malam yang doa tidak mungkin tertolak dan amal yang baik tidak mungkin tertolak. Maka yang harus kita lakukan pertama jelas kita harus taubat. Taubat di sini maknanya banyak. Kalau kita ngaji kemarin taubat itu kan yang pertama syaratnya an-nadm. An-nadmu ala ma'amila minal mukhalafat. Atau penyesalan atas apa yang kita lakukan yang bertentangan dengan syariat. Mungkin gini misalnya, oh ya Allah saya tahun kemarin kok ono muka posone ada yang bolong, maka harus menyesal. Taubatnya. Menyesal itu apa? Ya sebelum malam nisfu Sa'ban, taubat kita berarti harus sudah dibayar puasanya, harus sudah dikodok. Katakanlah tahun kemarin kita mancing, mancing kepanasan akhirnya. Nah, itu saya Gus. Nah, berarti kita harus taubat. Taubat pertama kita menyesal atas kejadian itu. Enggak menyesal toh. Puasanya juga harus dikodok dan harus dikodok sebelum nisfu Sa'ban. Biar apa? Raport kita
pas dipunggah ke itu bagus, nggak ada yang merah. Hmm. Sehingga pudunan besok pas Ramadan itu sudah berupa kebaikan. Akhirnya penyesalan kita bisa menjadi bahan introspeksi, kita tidak mengulangi Lagi. lagi. Iya. Itu tobat. Iya. Terus setelah tobat itu ngapain? Rasulullah pernah ada sebuah riwayat, bukan hadis tapi riwayatnya Ibnu Umar, bahwasanya pada mulai malam 13, malam 14, malam 15 itu malaikat Jibril mendatangi Rasulullah. Jadi Rasulullah didatangi terus dianjurkan oleh malaikat Jibril, ini Nabi monggo jenengan ajeng tahajud napa melakukan ibadah-ibadah sunnah yang lain. Supaya apa? Supaya umat panjenengan mangke saged ngapunten kali Gusti Allah. Kanjeng Nabi mulai malam 13, 14, 15 beliau bersungguh-sungguh dalam beribadah sunnah. Harapannya apa? Supaya umat muslim itu banyak yang diampuni umatnya Kanjeng Nabi. Malam 14 malaikat Jibril ke situ lagi, yang Nabi penasaran tanya. Pripun kat malaikat? Umat kula pun diampuni dereng. Sampun yang Nabi, cuma sepertelon tapi hanya sepertiga. Loh, kok cuma sepertiga? Terus bagaimana? Ya ampun, berarti jenengan malam ini ibadah malih demi umatnya. Malam 14 beliau ibadah lagi. Hari ke-14-nya sore malaikat Jibril datang. Pripun kat malaikat? Sudah diampuni 2/3. Akhirnya apa? Malam nisfu Sa'ban puncaknya beliau pokoknya semalam suntuk dibuat ibadah sunah-sunah itu loh. Ibadah sunah-sunah. Akhirnya apa? Langsung Gusti Allah mewahyukan tapi bukan dalam bentuk Quran, mewahyukan apa? Umatmu tak hapus semua dosa-dosanya. Kecuali 2, dosa sihir dan dosa murtad. 2 itu yang tidak diampuni. Makanya itu tadi tobat yang pertama, sebelum malam nisfu Sa'ban harus sudah tuntas. Lah malam nisfu Sa'bannya kita isi dengan ibadah-ibadah sunnah. Pertama kita apa? Mungkin ziarah. Ingat kematian lah. Yang dibaca ayat Quran. Makanya ada istilah biasanya malam nisfu Sa'ban baca Yasin 3 kali. Yeah. Soalnya apa ngatam ke Quran bingung. Mau coba Baqarah ya berat. Yasin 3 kali. Monggo mau baca apapun. Yang ketiga, perbanyak sholawat. Hanya kita kan kalau malam nisfu Sa'ban mesti ziarah. Ada ayat Quran yang dibaca, ada mujahadah, sholawatnya. Pasti itu. Harapannya apa? Menghias hari-hari malam nisfu Sa'ban itu, waktu-waktu di malam nisfu Sa'ban dengan kegiatan-kegiatan sunnah. Dan yang terakhir, karena ada amal juga nggak akan ditolak, para ulama kemudian memberikan contoh. Urip di dunia itu kan, hidup di dunia juga harus seimbang antara dunia dengan akhirat. Biar perekonomian kita ditata, hidup kita di dunia ini juga ditata oleh Allah. Perekonomian diberikan kecukupan. Ekonomi banyak, uang banyak, tapi tetap ibadah jalan. Ngaji jalan. Orang juga begitu sukses, lupa ibadah. Biar itu terjaga semua. Ada riyadhah khusus dari para ulama biar berkah, disuruh nulis. Biasanya surat shot itu tadi, surat shot kalau nggak salah ayat 54 mungkin, yang bunyinya inna hada lariskuna malahu min nafad. Itu ditulis. Artinya apa? Inna hada lariskuna, sungguh ini adalah karunia rizki dari kami Allah. Maksudnya dari kami Gusti Allah itu tadi, yang melimpah. Malahu min nafat, yang tidak akan pernah berhenti, yang tidak akan pernah terputus. Harapannya ayat ini ditulis supaya rizki selama setahun itu mengucur deras, yang tidak terputus, lancar. Makanya ditulis, terus nanti kita ambil uang, simbol, mulai yang terkecil sampai yang terbesar, kita jadikan satu. Yang syaratnya harus setelah kita nulis nggak boleh kita baca. Setelah nulis nggak boleh kita baca. Makanya sebelum kita ketika pas nulis sambil baca ben bener. Nanti kalau sudah nulis,
aja dikoreksi. Hmm. Kalau habis nulis kita koreksi, bener nggak gunku iki? Gak jadi. Harus baleni wudu malih. Nulis ulang lagi. Nulis ulang. Wudu, nulis ulang. Makanya sebelum nulis, kalau memang ada pertanyaan, ada pengen dikoreksi, sebelum nulis. Istilahnya latihan dulu. Makanya kalau sudah bismillah, sudah nulis, udah jangan dibaca, langsung di staples atau dihapus sama uang, disimpan. Jangan dibuka-buka selama 1 tahun. Oh, semua itu ternyata ya ada ini ya. Dan jangan dibawa ke kamar mandi. Harapannya apa? Tulisan tadi itu kan ayat Quran. Okay. Nanti apa? Barokai uang yang kita simpan itu. Ini rezeki dari Allah. Malahu min nafat, yang tidak akan pernah berhenti. Yang selalu mengucur, mengalir deras selama 1 tahun. Nah, itu malam nisfu Sya'ban. Amalnya seperti itu. Doanya tadi ibadah sunnah. Ini syarat utama harus selesai. Taubat minimal kalau punya utang puasa harus sudah dikodok. Oh gitu. Wah, ini pelajaran banyak sekali ini ternyata. Ya kalau untuk saya sendiri sebagai orang pendatang itu ya manfaat. Maksudnya tadi nggak tahu ternyata nyadran, tunggahan, ternyata itu ada hubungannya juga dengan agama. Iya. Dari Sunan Kalijaga itu. Jadi artinya sesepuh kita nggak ngawur lah ya. Cuma mungkin masyarakat sekarang yang agak ngawur. Alhamdulillah saya dapat memahami Ismat Rasul. Terima kasih sekali. Iya. Alhamdulillah. Pokoknya intinya itulah, paham ya, yang penting bisa dipahami. Iya. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba, marhaban.